Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Malam ini kita nak memberi tumpuan khususnya perkembangan terkini pasca bencana banjir yang berlaku di Sumatera sejak lebih seminggu yang lalu. Kerana berdasarkan data dan juga laporan media tempatan yang mana berkongsikan ataupun berdasarkan data daripada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana merekodkan setakat ini sejumlah 604 mangsa telah pun terkorban, manakala 464 lagi dilaporkan masih lagi hilang akibat bencana banjir yang berlaku di beberapa kawasan di Sumatera, dan dilaporkan juga ribuan lagi terluka ataupun cedera akibat bencana banjir ini. Dan secara keseluruhannya bencana banjir yang berlaku sejak seminggu ini membabitkan ataupun menjejaskan kehidupan lebih kepada 2.1 juta secara keseluruhan, dan hampir setengah juta terpaksa berpindah ataupun dipindahkan ke lokasi yang lebih aman ataupun lebih selamat. Jadi untuk waktu ini, untuk kita mendapatkan gambaran semasa dan juga perkembangan terkini, rakan-rakan kita yang berada di Sumatera untuk berkongsi tentang perkembangan semasa pasca bencana banjir, itu satu. Dan keduanya, untuk kita melihat kepada perkara berkaitan dengan apa sebenarnya cabaran dalam menggerakkan misi bantuan dan juga bagaimana komuniti ataupun masyarakat setempat memainkan peranannya untuk bersama-sama mengharungi cabaran dan juga ujian yang cukup getir ini. Dan seterusnya kehadapan untuk kita melihat kepada soal tata kelola lingkungan. Okey, baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan dua tetamu. Yang pertamanya Pak Putra Perwira Lubis, jurnalis daripada Kompas TV, dan seorang lagi adalah Pak Surya Bermansyah, pensyarah Fakulti Kejuruteraan daripada Universitas Shah Kuala yang merupakan pengasas komunitas warga kota. Pak Putra, kalau boleh saya nak mulakan dengan Pak Surya dahulu. Pak Surya, kalau boleh diberi sedikit gambaran terkini perkembangan semasa berkaitan dengan keadaan selepas hampir seminggu. Saya difahamkan sudah 2 ataupun 3 hari keadaan ataupun banjir sudah mulai surut, tetapi ada lagi perkara-perkara ataupun masih lagi kawasan-kawasan digenangi air ataupun jalan-jalannya masih terputus. Laporan daripada lapangan, kau boleh dikongsikan pada waktu ini? Ya, kalau kondisi terkini yang saya dapatkan dari teman-teman yang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh, itu kalau untuk hari ini belum keluar report terbaru, saya belum dapat, tapi berdasarkan report pertanggal 1 kemarin, itu untuk kawasan yang terkena musibah itu seperti saya sampaikan, itu adalah 18 kabupaten kota atau distrik dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Jadi hanya 5 yang tidak terkena, itu 2 di kepulauan Sabang dan Sinabang, 3 lagi yang ada di darat, yaitu kota Banda Aceh sendiri, di Pulau Sumatera, di kota Banda Aceh sendiri. Kemudian di sebelah kota Banda Aceh arah barat itu ada Kabupaten Aceh Jaya, dan satunya lagi yang agak di daerah tertinggi yaitu Aceh Barat Daya atau Abia. Nah, dari 5 kabupaten kota yang terselamatkan ini semuanya juga sebenarnya terdampak daripada bencana ini. Dari 18 kabupaten kota yang terkena langsung daripada kalau kami dari university menyebutkannya ini bukan bencana banjir, tapi bencana siklon senyar. Karena banjir biasanya hanya terjadi pada daerah bawah, pesisir, tapi ini kan semua kena ini. Dari daratan, pegunungan, semua sampai hampir satu Aceh terkena. Jadi memang munculnya bencana ini adalah tersebab Aceh itu dilalui oleh siklon senyar. Jadi dengan rekapitulasi beberapa kabupaten kota ini, sampai dengan hari ini kalau di Aceh sendiri itu Aceh sudah korban meninggal itu hampir mencapai 150-an yang dilaporkan di posko BPBA, ya. Kemudian hilang masih belum ditemukan jelas
keberadaannya sekitar 180-an. Jadi memang hampir 300-an ya, 330 lebih korban bencana. Kalau dari laporan-laporan yang masuk di sekretariat kami dan juga dari teman-teman di daerah, hari ini jalur dari pantai timur sudah mulai terbuka. Dari jalur Medan, darat sudah bisa dilalui. Untuk siang terakhir ini jam zuhur tadi, lepas zuhur jam 2.14 tadi, itu kendaraan angkutan barang dan barang terutama ya tangki minyak, tangki BBM, tangki kemudian bahan pokok itu sudah memasuki Langsa. Dari perbatasan Medan itu sudah melewati kota Langsa. Tamiang dan Langsa itu dari paling ujung barat ke perbatasan dengan Sumatera Utara. Sementara untuk dari pantai timur, pantai timur, maaf saya bilang tadi yang pantai timur. Untuk yang pantai barat yang belum dapat info perkembangan lebih lanjut. Tapi informasi kemarin, pantai barat ini masih bisa dijangkau dari wilayah perbatasan Sumatera Utara via Sibolga. Dari kota Banda Aceh sendiri, distribusi pangan dan bantuan lainnya masih terhambat sampai Kabupaten Biren karena ada sebuah jembatan ya sekitar 150 lebih itu yang runtuh sehingga itu tidak bisa dilewati oleh angkutan barang tapi hanya oleh manusia, person itu dilayani dengan rakit, speedboat dan lain-lainnya. Minta sekilas itu dulu saya sampaikan. Okey, baik. Terima kasih Pak Surya. Pak Putra mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini dengan gambaran yang diberikan oleh Pak Surya tentang keadaan semasa di lapangan, khususnya bagi kawasan-kawasan ataupun area-area yang masih lagi terdampak ataupun terjejas akibat bencana banjir ini. Apa sebenarnya cabaran dalam konteks setelah seminggu bencana ini? Sudah tentu kita melihat dan juga laporan-laporan masih lagi ada jalan-jalan yang masih lagi tertutup. Malah sempat lagi tadi saya melihat beberapa video di media sosial yang tular kawasan ataupun rumah masih lagi ditenggelami oleh lumpur dan juga bagaimana mungkin boleh diberi sedikit apa sebenarnya cabaran pada waktu ini kalau melihat setelah seminggu bencana ini, Pak Putra? Ya, baik, Mas silakan Kak. Baik Mas Rodi. Yang saya saksikan langsung di lapangan tidak jauh beda sebenarnya dengan hari ini. Tapi saya coba membawakan konteks bahwa ini banjir ini juga disertai dengan lumpur. Jadi ketika saya masuk ke daerah Pidijaya, Kabupaten Pidijaya itu yang ada termasuk jembatan badan jalannya yang juga itu di badan jalan lintas Sumatera, jalan nasional itu ketinggian lumpur itu bisa mencapai hampir 2 meteran. Nah ini tantangan sebenarnya ketika harus menerobos jalur, memperbaiki jalur dulu nih infrastruktur dari di lokasi-lokasi bencana. Gitu. Nah, belum lagi yang dihadapin adalah besarnya banjir ini juga turut merobohkan tower. Kalau nggak salah saya angkanya 6-9 gitu ya, tower tegangan tinggi listrik gitu. Jadi mungkin Pak Surya bisa merasakan juga di Banda Aceh ini kita masih pemadaman bergilir gitu, pemadaman bergilir. Nah ini masih informasi yang saya dapat masih terus mencoba diperbaiki untuk listrik. Nah ini berentet Mas, berentet ketika listrik tidak ada itu sekaligus nanti jaringan komunikasi itu tidak ada. Gitu. Makanya juga hampir saat ini juga data saya pikir belum terlalu real time, tidak bisa real time, ada delay data gitu karena komunikasi juga belum tersambung gitu. Saya juga beberapa kali di lapangan kemarin itu memang ada titik-titik yang memang ada sinyalnya dan bisa jadi setelah beberapa waktu udah tidak ada lagi gitu. Ini tantangan ini komunikasi juga gitu. Dan hingga hari ini ada kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara di bagian
selatan, itu Aceh Tamiang. Kalau tim liputan Kompas TV juga masih berusaha ini masuk ke sana, karena ini tidak bisa diakses dari utara, dari Banda Aceh itu tidak bisa kita aksesnya. Kita minta bantuan sama teman-teman yang dari Sumatera Utara untuk masuk. Dan alhamdulillahnya sudah mulai masuk ke kotanya, meski harus setidaknya melewati 6 titik banjir. Nah, ini tantangan, dan ini akan data nanti dari situ mungkin akan terupdate lagi gitu. Memang banyak yang beredar di media sosial, tapi saya pikir doa terbaik untuk kita semoga masyarakat Tamiang tetap diberikan kesabaran dengan musibah ini, karena juga mereka sampai beberapa hari kemarin itu hampir seminggu lebih sudah tidak bisa, keterbatasan ini gitu, dari utara tidak bisa masuk, dari selatan dari Sumatera Utara tidak bisa masuk. Itu tantangan utama yang harus yang kita lihat dalam konteks bencana yang kali ini, Mas Fauzi. Pak Putra, mungkin boleh dikongsikan juga melihat dan berkaitan dengan sejak dalam tempoh seminggu ini, sejauh mana respon daripada pemerintah untuk menyalurkan bantuan itu satu hal, dan yang kedua bagaimana koordinasi bantuan baik daripada NGO ataupun bagaimana untuk kita melihat secara keseluruhan, kerana sudah tentu tantangan yang paling utama tadi disebutkan tentang bila jalan terputus, bekalan elektriknya terputus, komunikasi juga terbatas. Dalam masa yang sama, dalam tempoh seminggu ini juga ada juga laporan masih lagi individu ataupun warga yang masih lagi terputus ataupun masih lagi terpisah, tidak dapat lagi dipindahkan ke kawasan yang lebih aman. Jadi bagaimana melihat kepada respon dan juga koordinasi bantuan-bantuan yang perlu segera dilakukan, Pak Putra? Memang hingga saat ini tantangan yang hal yang memang selalu menjadi masalah dalam sebuah bencana gitu, bagaimana menghadapinya, manajemennya, karena memang yang dibutuhkan dalam konteks bencana dari pengalaman saya yang saya lihat adalah bagaimana pemerintah juga membuat kontingensi rencana darurat yang betul-betul bagaimana menghadapi bencana, dan tiap bencana memang pasti unik gitu, pasti ada tantangan baru gitu, apalagi dengan setelah saya sampaikan tadi bahwa tantangan pertama pada saat ini adalah infrastruktur baik itu jalan, komunikasi, dan listrik sendiri yang harus memang diperbaiki. Ini kan kayak rantai yang mau mana dulu nih yang diperbaiki. Nah, memang pada saat ini bantuan terus mengalir usaha. Kemarin juga Pak Presiden Prabowo sudah meninjau beberapa titik bencana seperti di Sumatera Utara, kan di Padang juga hadir, di Aceh di bagian tengah yang memang titiknya itu terisolir pada saat ini gitu sudah hadir, dan tentunya ini bisa menggerakkan stakeholder yang lain, elemen yang lain untuk bisa gerak cepat. Saya jumpa kemarin itu juga dengan sempat jumpa dengan Bapak Menteri Dalam Negeri itu Karnavian gitu, yang memang meminta elemen untuk bisa menghadapi segera membuat ini lebih baiklah, masyarakatnya kebutuhannya bisa terpenuhi. Tapi memang lagi-lagi ini akan berkaitan dengan manajemen kebencanaan. Gitu. Ini yang harus dipahami, karena juga bisa jadi dalam tingkatan pemangku kebijakan secara manajemen sudah ada gitu, tapi ketika mendelegasikan ke tingkatan yang lebih praktis, yang bawah gitu, ini jadi tantangan gitu, karena tiap medannya juga berbeda. Doa kita bersama sebenarnya untuk bagaimana setiap elemen bekerja untuk lebih sungguh-sungguh sama-sama kita untuk memperbaiki kondisi Aceh atau Sumatera bagian utara saat ini. Begitu Mas Fauzi.
Pak Surya, mungkin juga boleh dikongsikan, tadi disebutkan oleh Pak Surya, ini adalah bencana yang berlaku ini adalah disebabkan oleh siklon Senyap. Ia adalah satu keadaan ataupun satu cuaca yang begitu ekstrim ataupun keadaan yang luar biasa, dan disebabkan itu sudah tentu gerak kerja dan juga bagi Pak Surya yang mewakili NGO-NGO yang selalu membuat kerja-kerja misi bantuan di lapangan, sudah tentu gerak kerjanya pasti cukup berbeza. Jadi pada waktu ini, dengan mengambil kira desakan dan juga apa yang disuarakan oleh masyarakat sivil berkaitan dengan perlunya darurat bencana di kawasan itu untuk membenarkan ataupun membuka lebih ruang untuk misi bantuan bencana baik lokal ataupun internasional untuk masuk, tapi dalam soal gerak kerja misi bantuan kemanusiaan itu juga harus berbeza. Ia perlu segera, ia perlu lebih menyeluruh. Bagaimana Pak Surya? Iya, benar. Untuk kali ini bencana di Aceh kali ini, saya berbicara konteks Aceh saja. Ini memang membutuhkan gerak yang lebih cepat karena jangkauan daerah atau kawasan yang tertimpa musibah itu lebih luas daripada bencana tsunami tahun 2004 yang lalu. Kalau bencana tsunami tahun 2004 yang lalu, itu daerah yang tertimpa musibah itu hanya daerah pesisir. Kalau sekarang hanya 2-3 daerah pesisir yang tersisa. Seluruh daerah Aceh, hampir dikatakan 80% Aceh itu terkena musibah. Nah, yang menjadi penghambat utama, seperti kata Pak Putra tadi, adalah transportasi dan listrik. Hari ini jalur udara juga sudah mulai dibuka, penerbangan dari Aceh Tengah, Benar Meriah, itu ke Banda Aceh dan Sumatera Utara itu sudah dibuka. Ya, karena apa? Sudah ada komunikasi. Ini yang paling penting. Nah, dengan harapan kita, dengan terbukanya jalur darat dan komunikasi, walaupun terbatas, ini sudah bisa menjadi koordinasi penyampaian bantuan-bantuan. Kalau jenis bantuan yang dibutuhkan, ya kita bisa bayangkan kita punya satu kampung, kita semuanya menjadi mangsa bencana. Apa yang kita butuhkan? Ya semua. Rumah, iya, tempat ibadah, iya, sekolah, iya, pakaian, iya, pangan, iya. Kenapa? Semua sudah tertimbun dan dihanyutkan oleh longsor. Pak Gubernur pada saat bertemu dengan Pak Presiden itu menyampaikan ada beberapa desa atau kampung yang hilang, yang di Jambu Air itu tertimbun. Nah, hampir 2 meter itu tertimbun. Satu kampung itu tertimbun semuanya oleh sedimen atau endapan daripada tanah longsoran atau yang dibawa oleh banjir dari gunung itu. Nah, ini yang harus cepat kita belum tahu apakah semua penghuni kampung itu terselamatkan, berhasil mengungsi atau kemana, kita belum dapat informasi. Tapi yang jelas satu kampung itu memang hilang, sudah tertutup semuanya. Ada 3 lagi, ada kampung yang memang longsor di daerah pegunungan, ya, yang hampir semua lahan-lahan pertanian kita itu tertutup oleh endapan. Rumah sakit, kemarin saya mendapatkan report dari teman-teman rumah sakit masih ada. Tapi memang peralatan sudah tak bisa digunakan lagi. Sudah terendam air, yang bisa dibersihkan masih berlumpur. Untuk membersihkan, kita tidak punya listrik, tidak punya elektrik untuk membersihkan. Untuk mengambil air, kita tidak punya energi untuk mengambil air. Di PD Jaya, daerah yang paling dekat yang bisa kami jangkau, ada 3 unit instalasi air bersih, ketiga-tiganya sudah tidak bisa digunakan lagi, yang di daerah dekat Merdu dan dekat ke bawah sini, ke atas lagi. Itu semua sudah tidak bisa digunakan. Jadi masyarakat mau mengambil air dari mana? Hanya berharap air yang dihantar dengan menggunakan mobil tangki. Nah, kita mencoba menggagas, membuat sumur-sumur bor, sumur-sumur dangkal yang bisa untuk diambil air yang tanpa harus menunggu hantaran air. Terkendala lagi kita dengan listriknya itu tidak ada, powernya nggak ada untuk mengangkat mengeluarkan air itu.
Kalau kita menggunakan diesel atau generator, kita terkendala bahan bakarnya. Nah, itu pula yang sekarang hari ini di Kota Banda Aceh ya Pak Putra ya, sedang terjadi antrian cukup panjang, bisa ada yang sampai 2 km antrian kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 di setiap SPBU, tempat pengisian bahan bakar. Karena Pak, bahan bakar semua masyarakat panik buying untuk bahan bakar. Sehingga untuk genset pun bisa, untuk rumah ibadah. Siang ini tadi zuhur saya masjid ketiga yang saya temukan baru ada airnya. 2 masjid pertama tidak ada air. Tidak ada jemaah di sana. Jemaah hanya ada 3-4 orang yang sudah wudhu di tempat lain. Saya baru bisa sholat jemaah di satu masjid yang ketiga saya sampai. Di situ baru ada air. Kebetulan sedang giliran on elektrik. Listriknya sedang power, ada giliran hidup. Jadi itu kendala utama kita. Jadi jika memungkinkan, bantuan-bantuan itu harus bisa memecahkan kondisi ini. Seperti teknologi solar panel yang bisa kita tempatkan di mana saja, tanpa harus menunggu jaringan yang masih bertahan, hanya yang saluran utama tegangan tinggi itu. Kalau yang tegangan rendah, semuanya harus yang rumah-rumah masyarakat tegangan rendah. SUTR ataupun SUTM itu semuanya harus dilakukan perawatan dulu baru bisa digunakan. Kalau tidak bisa membahayakan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kalau menggunakan teknologi yang bisa diletakkan bebas di mana saja seperti solar panel, nah ini bisa sangat membantu. Satu titik pengungsian kita bisa menempatkan 1-2 unit untuk bisa menghidupkan titik setempat. Untuk pembersihan lahan, itu kita jangka panjang lah. Okay. Karena masyarakat tidak memungkinkan untuk membersihkan lumpur padat setinggi 1 meter, itu sangat tidak mungkin. Ya, sepeda motor, kalau Pak Fauzi dan teman-teman lain bisa melihat, sepeda motor itu hanya tinggal lampunya saja di atas kaca spion yang kelihatan, tertimbun lumpur, hanya bagian itu saja. Rumah-rumah ada yang hanya tinggal atapnya. Bagaimana kami masyarakat secara umum bisa membersihkan? Itu tidak mungkin. Itu kita harus butuh waktu panjang menggunakan alat berat, eskavator, yang minimal butuh tenaga manusia yang cukup banyak kalau tanpa alat berat. Jadi mungkin memindahkan sementara masyarakat yang terkena musibah ini dalam satu tempatan, dalam satu kawasan, itu sebelum kawasan awalnya, kampung atau desa awalnya itu dibersihkan, itu akan butuh waktu yang sangat lama ya, dalam proses ini. Akan berbeda jauh dengan waktu yang dibutuhkan saat tsunami dulu. Memang tsunami korban jiwanya lebih banyak, karena memang datangnya tiba-tiba satu hari, tapi ini datangnya terprediksi, hujan tiba-tiba perlahan-lahan, debat, kemudian diikuti dengan banjir kecil, terus banjir yang lebih besar, sehingga masyarakat lebih awas, lebih banyak yang menyelamatkan diri. Tapi kawasan yang dijangkau hampir 80% Aceh itu terkena. Okay. Itu mungkin sedikit bagi teman-teman dari luar yang ingin memberikan bantuan, selain obat-obatan untuk di rumah sakit, peralatan juga akan sangat banyak dibutuhkan. Demikian yang bisa saya tambahkan. Okey, baik Pak Surya, saya ada lebih kurang dalam 1 minit akhir ini. Tadi disebutkan ramai juga yang menyebutkan tentang melihat pada situasi semasa ini boleh digambarkan sebagai tsunami yang kedua berlaku di Aceh, tsunami darat disebutkan. Tapi Pak Surya mengatakan tadi jauh berbeza kalau nak bandingkan dengan yang dahulu berlaku secara tiba-tiba, tetapi ini sudah boleh diprediksi. Pak Putra mungkin boleh dikongsikan apa iktibar yang boleh kita belajar daripada situasi ini, itu pertama, dan juga apa sebenarnya isyarat, kerana apa yang berlaku di Sumatera tidak boleh hanya disalahkan tentang cuaca ekstrim, tetapi hal berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kebijakan pembangunan di Sumatera itu juga perlu dititik beratkan. Pak Putra. Baik, kalau saya sih sebenarnya kalau untuk tanggap darurat memang yang harus menjadi bahan renungan adalah bagaimana manajemen bencana gitu, yang
bagaimana kita menghadapi bencana gitu. Dan bencana itu selalu unik, selalu spesifik ya, selalu berbeda gitu yang kita jumpain, dan responnya seperti apa itu yang harus benar-benar dipahami gitu. Hal yang lain adalah memang ketika kita bicara lingkungan gitu. Karena banyak juga temuan-temuan yang ketika banjir membawa kayu-kayu, tentu ini mengisyaratkan ada sesuatu yang terjadi di hulu gitu. Nah, ini sebenarnya bukan di satu sisi hujan memang menjadi salah satu faktor gitu, tapi carrying capacity lingkungan itu juga menjadi faktor yang tambahan juga, dan ini berkumpul masalahnya. Makanya yang saat ini kita lihat banjir, dampak bencana yang sangat masif ini. Saya pikir kiranya kita lebih arif lagi gitu. Saya mungkin melihat langsung di lapangan, mungkin lebih arif lagi bagaimana goodwill pemerintah untuk memang bisa mengevaluasi apa yang kebijakan-kebijakan yang apa namanya yang nampak terkorelasi dengan bencana ini gitu. Itu yang mungkin menjadi pelajaran untuk bisa kita melangkah untuk lebih baik lagi menghadapi masa depan di Aceh atau di Indonesia juga gitu. Itu Mas Fauzi. Okey, baik. Terima kasih Pak Putra Perwira Lubis, jurnalis daripada Kompas TV. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Pak Surya Bermansyah, pensyarah Fakulti Kejuruteraan Universitas Syah Kuala yang merupakan pengasas komunitas warga kota, yang mana kedua pada malam ini berkongsi tentang perkembangan semasa dan melihat kepada apa sebenarnya cabaran dan juga tantangan bila dalam soal kita bercakap tentang situasi bencana luar biasa yang berlaku khususnya di Sumatera. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Dakwani, saya Fauzi Zain, saya hormat.